Cynthia, seorang wanita mandiri berusia 27 tahun, baru saja pindah ke apartemen kecil di pusat kota. Dia memilih tempat ini karena dekat dengan kantornya. Kehidupan Cynthia yang tenang berubah ketika dia bertemu Ronald, tetangga barunya. Ronald adalah pria tampan, karismatik, dan memiliki aura misterius yang membuat siapapun penasaran. Pertemuan pertama mereka terjadi di koridor sempit gedung apartemen. Ronald sedang membawa tas besar penuh barang saat Cynthia hendak masuk ke unitnya. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan dokumen dari tasnya. "Maaf, ini punya Anda," ujar Cynthia, sambil memberikan dokumen itu. Ronald tersenyum lembut. "Terima kasih. Saya Ronald, tetangga barumu. Kamu tinggal di sebelah, ya?" Sejak itu, Cynthia tak bisa menghapus senyuman Ronald dari pikirannya. Dia mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dari balkon apartemennya, dia sering melihat Ronald duduk sambil membaca di terasnya. Hatinya mulai tergoda untuk mengenal pria ini lebih jauh. Cynthia akhirnya menemukan alasan. Dia berpura-pura mengalami masalah dengan pipa air di apartemennya dan mengetuk pintu Ronald. "Ronald, maaf mengganggu. Aku dengar kamu tahu soal peralatan rumah. Pipa airku bocor, mungkin kamu bisa bantu," ujar Cynthia dengan nada ramah. Ronald tampak ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. "Tentu, aku akan lihat." Saat Ronald masuk ke apartemennya, Cynthia merasa canggung. Dia tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Namun, Ronald yang lebih tenang mulai menceritakan pengalamannya sebagai arsitek yang sering berurusan dengan proyek bangunan. Setelah masalah pipa selesai, Ronald tersenyum. "Mungkin lain kali, aku yang butuh bantuanmu." "Pasti, tinggal bilang saja," jawab Cynthia dengan semangat yang terlalu kentara. Saat Ronald pergi, Cynthia merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ada sesuatu tentang Ronald yang membuatnya merasa ingin lebih dekat. Beberapa hari kemudian, Cynthia menemukan kesempatan. Saat sore tiba, dia melihat Ronald sedang duduk di balkonnya dengan secangkir kopi. Cynthia memutuskan untuk membawa secangkir kopi juga dan berpura-pura kebetulan keluar di waktu yang sama. "Hai, Ronald," sapa Cynthia, mencoba terlihat santai. "Hei, Cynthia, senang lihat kamu," balas Ronald sambil tersenyum. Percakapan mereka berkembang dari hal ringan seperti cuaca hingga diskusi tentang buku yang sedang mereka baca. Cynthia, yang biasanya canggung dengan pria, merasa nyaman berbicara dengan Ronald. Saat angin mulai dingin, Cynthia mencoba mendekatkan diri. "Aku suka ngobrol denganmu. Rasanya seperti sudah kenal lama." "Begitu juga aku," jawab Ronald sambil menatap mata Cynthia dalam-dalam. Hubungan Cynthia dan Ronald semakin akrab. Suatu malam, listrik di gedung apartemen mati. Cynthia yang merasa takut dengan gelap langsung mengetuk pintu Ronald. "Boleh aku masuk? Aku tidak suka gelap," ujarnya dengan nada cemas. Ronald mengangguk dan membiarkannya masuk. Dia menyalakan lilin di ruang tamunya. "Kamu tidak perlu khawatir. Gelap seperti ini justru memberi suasana tenang," kata Ronald sambil tersenyum. Mereka duduk bersebelahan di sofa. Tanpa disadari, tangan Ronald menyentuh tangan Cynthia. Cynthia merasa jantungnya berdebar, namun dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia membiarkan sentuhan itu bertahan lebih lama. "Aku suka suasana ini," kata Cynthia pelan. Ronald menatapnya. "Aku juga." Setelah kejadian malam itu, Cynthia merasa dia harus jujur pada perasaannya. Dia memutuskan untuk mengundang Ronald makan malam di apartemennya. Malam itu, Ronald datang dengan membawa sebotol anggur. Mereka makan malam bersama sambil berbicara tentang banyak hal. Saat suasana menjadi tenang, Cynthia akhirnya membuka suara. "Ronald, aku merasa ada sesuatu di antara kita. Aku tidak tahu apakah kamu merasakannya juga, tapi aku ingin jujur, aku menyukaimu," ujar Cynthia dengan hati berdebar. Ronald terdiam sejenak, lalu meraih tangan Cynthia. "Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku takut kalau aku terlalu cepat mengungkapkannya." Malam itu, mereka berpelukan erat,
merasakan kehangatan yang selama ini mereka pendam. Setelah pengakuan perasaan mereka di bab sebelumnya, hubungan Cynthia dan Ronald menjadi lebih hangat. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama hampir setiap malam. Pada suatu malam, Ronald mengundang Cynthia untuk makan malam di apartemennya. Ronald menyiapkan hidangan pasta dan anggur merah. Suasana malam itu terasa intim. Diiringi cahaya lilin, mereka berbincang tentang masa lalu, harapan, dan impian. Cynthia merasa sangat nyaman, seolah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Setelah makan malam, Ronald mengajak Cynthia untuk duduk di sofanya. Mereka berbicara lebih dekat, dan perlahan suasana menjadi lebih hening. Tanpa banyak kata, Ronald menyentuh wajah Cynthia, mendekatkan diri, dan mencium bibirnya dengan lembut. Ciuman itu berkembang menjadi lebih intens, hingga akhirnya mereka saling memeluk erat. Setelah malam itu, hubungan Cynthia dan Ronald semakin erat. Namun, ada sesuatu yang membuat Cynthia penasaran. Ronald tampak sangat tertutup tentang kehidupannya di luar apartemen. Suatu hari, Cynthia memutuskan untuk bertanya, "Ronald, aku merasa kita semakin dekat, tapi aku tidak tahu banyak tentangmu. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" Ronald tampak ragu, tetapi akhirnya dia menceritakan bahwa dia baru saja bercerai dari istrinya setahun yang lalu. Dia pindah ke apartemen ini untuk memulai hidup baru. "Aku takut membuka diri terlalu cepat karena aku tidak ingin membuatmu kecewa," kata Ronald dengan jujur. Cynthia merasa lega mendengar kejujuran Ronald, meski sedikit terkejut. Dia memutuskan untuk menerima masa lalu Ronald dan mendukungnya untuk melangkah maju. Hubungan Cynthia dan Ronald mulai memasuki fase serius. Namun, cobaan datang ketika tetangga baru, seorang wanita cantik bernama Clara, pindah ke lantai yang sama. Clara terlihat sangat tertarik pada Ronald dan sering mencari alasan untuk berbicara dengannya. Cynthia merasa cemburu tetapi mencoba menahan emosinya. Suatu sore, saat Cynthia sedang di apartemen Ronald, Clara mengetuk pintu dengan alasan meminjam sesuatu. Ronald membukanya dan berbicara dengan Clara selama beberapa menit. Cynthia yang melihat itu merasa terganggu. Setelah Clara pergi, dia langsung bertanya, "Apa kamu juga tertarik padanya?" Ronald menatap Cynthia dengan serius. "Tidak ada yang bisa menggantikanmu di mataku. Kamu harus percaya itu." Mendengar jawaban Ronald, Cynthia merasa lega, tetapi dia menyadari bahwa hubungan mereka perlu dibangun di atas kepercayaan yang kuat. Setelah drama kecil dengan Clara, Ronald merasa perlu membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Dia mengajak Cynthia untuk pergi ke sebuah villa di pinggir pantai untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Di villa itu, suasana berubah menjadi sangat romantis. Mereka berjalan di pantai, menikmati matahari terbenam, dan berbicara tentang masa depan. Ronald mulai membuka diri lebih banyak, menceritakan impiannya untuk memulai bisnis sendiri dan berharap Cynthia akan menjadi bagian dari rencana hidupnya. Malam itu, di bawah langit berbintang, Ronald melamar Cynthia untuk menjadi pasangan resminya. "Aku ingin kita melangkah ke arah yang lebih serius. Apa kamu bersedia?" Cynthia, yang sudah terlanjur jatuh cinta, tidak ragu untuk menerima. Beberapa bulan setelah tinggal bersama, hubungan Cynthia dan Ronald mengalami ujian yang lebih besar. Mantan istri Ronald, Diana, tiba-tiba muncul di apartemen mereka. Diana mengklaim bahwa dia ingin memperbaiki hubungan dengan Ronald. Pertemuan ini membuat Cynthia merasa terguncang. Ronald berusaha meyakinkan Cynthia bahwa dia sudah selesai dengan masa lalunya. Namun, kehadiran Diana terus memengaruhi hubungan mereka. Suatu malam, Ronald memutuskan untuk berbicara serius dengan Diana di hadapan Cynthia. "Diana, aku menghargai masa lalu kita, tapi aku sudah memilih untuk melangkah maju bersama Cynthia. Tolong hormati keputusan ini," ujar Ronald tegas. Diana, meskipun kecewa, akhirnya pergi. Cynthia merasa lega, tetapi juga sadar bahwa kepercayaan di antara mereka harus terus diperkuat. Setelah menghadapi ujian tersebut,
Ronald dan Cynthia memutuskan untuk lebih serius dalam merencanakan masa depan. Ronald mengajak Cynthia untuk bergabung dalam rencananya membuka sebuah kafe kecil di pusat kota. Cynthia, yang selama ini bekerja sebagai pegawai kantor, merasa ini adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Mereka bekerja sama untuk merancang konsep kafe, mencari lokasi, dan mendekorasi tempat tersebut. Selama proses itu, mereka menghadapi banyak tantangan, seperti perbedaan ide dan tekanan finansial. Namun, kerja keras mereka terbayar ketika kafe mereka akhirnya dibuka dan mendapat sambutan positif dari pelanggan. "Kita berhasil karena kita saling mendukung," kata Ronald sambil menggenggam tangan Cynthia pada hari pembukaan kafe mereka. Setahun setelah membuka kafe, kehidupan Cynthia dan Ronald menjadi lebih stabil. Mereka belajar untuk menghadapi segala perbedaan dan mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Hubungan mereka tidak lagi hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kemitraan. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di balkon apartemen menikmati anggur, Ronald mengeluarkan sebuah cincin dan melamar Cynthia untuk menikah. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kamu mau menjadi istriku?" Dengan mata yang berkaca-kaca, Cynthia menjawab, "Aku mau, Ronald." Malam itu, mereka merayakan cinta mereka dengan pelukan dan ciuman di bawah cahaya bintang. Hari pernikahan Cynthia dan Ronald berlangsung sederhana tetapi penuh makna. Mereka mengadakan acara di kafe mereka, dikelilingi oleh teman-teman dekat dan keluarga. Dalam pidato pernikahannya, Ronald berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah begitu indah sejak bertemu denganmu, Cynthia. Kamu adalah segalanya bagiku." Cynthia menjawab, "Dan kamu adalah rumah yang selalu ingin ku tempati." Pernikahan mereka menjadi awal dari kehidupan yang penuh cinta, komitmen, dan kebahagiaan. Beberapa tahun kemudian, Cynthia dan Ronald hidup bahagia. Kafe mereka berkembang pesat, dan mereka bahkan membuka cabang baru. Kehidupan mereka tidak selalu sempurna, tetapi mereka selalu berhasil mengatasi setiap tantangan bersama. Suatu hari, Cynthia menemukan dirinya hamil, kabar yang membawa kebahagiaan baru dalam keluarga kecil mereka. Ronald, yang sangat bersemangat, berkata, "Kita akan menjadi tim yang hebat, bukan hanya di kafe, tetapi juga sebagai orang tua." Mereka menyambut masa depan dengan penuh harapan, cinta, dan rasa syukur atas perjalanan yang telah mereka lalui.